Baik, ada perubahan untuk pemberian bantuan pada tahun 2021 untuk tahap 1 ya. Jadi berbeda dengan pemberian bantuan yang pada tahun 2020 pada bulan Oktober, November, Desember atau tahap 4. Nah, kira-kira apa ada perubahannya? Jadi ada pengurangan juga dari segi penerimaan bantuan. Untuk lebih jelasnya simak video ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Aziz Burido Official ya. Channel membahas dengan informasi-informasi bantuan sosial, khususnya program keluarga harapan atau PKH. Baik, pada kali ini langsung saja saya memberikan informasi terbaru terkait perubahan pada pemberian bantuan tahap 1 tahun 2021. Jadi pada tahun 2020 itu sudah ada SK atau ke surat yang menerangkan bantuan-bantuan yang diterima. Tapi nanti atau ini yang akan diterima pada tahap 1 itu ada perbedaan. Nah, kira-kira ada pengurangan juga, jadi nanti bisa dipahami, jangan sampai di skip-skip biar tidak gagal paham. Tapi sebelumnya yang suka dengan video ini coba ya langsung tekan tombol like di bawah ya. Dan masih bingung atau berbagi informasi ya mau komen dan juga bisa bertukar informasi dengan saya, bisa langsung komen di bawah. Dan yang baru bergabung atau baru tahu channel saya bisa langsung subscribe dan nyalakan tombol loncengnya di bawah seperti itu. Baik, sudah kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2020 itu ada SK yang merangnakan ya, yaitu pada bulan Oktober bahwa ada yang menyatakan bahwa waktu itu, jadi seperti ini pada waktu tahun 2020. Jadi untuk ibu hamil dan nifas itu dibatasi hanya 2 kali hamil. Nah, maksudnya anak kedua dalam satu keluarga. Nah, untuk perubahannya untuk tahun 2021 apa? Ini tetap. Jadi ibu hamil tetap dibatasi dan nifas ya. Itu maksimal hamil kedua. Terus yang kedua, kalau kita mengaca pada tahun 2020 maaf, itu bahwa anak usia dini itu sebanyak-banyaknya ada 2 di dalam keluarga seperti itu. Tapi untuk 4 tahun 2020 ada 4. Jadi tahun 2020 itu ada 4 bahwa menyatakan anak usia dini itu maksimal 4 dalam satu keluarga. Tapi untuk tahun 2021 itu ada perubahan, yaitu anak usia dini menjadi 2. Jadi maksimal hanya memiliki 2 anak dalam satu keluarga atau memiliki anak usia dini. Terus yang ketiga itu anak usia SD atau sekolah sederajat. Nah, dulu itu sebanyak-banyak ada 2. Nah, 2 anak. Jadi dalam satu keluarga maksimal 2 anak SD. Tapi untuk ke tahun 2021 ini ada perubahan, yaitu anak usia dini atau sekolah itu atau sederajat ya, MI, Madrasah Ibtidaiyah, itu sebanyak-banyaknya hanya 1 anak dalam satu keluarga. Jadi anak SD hanya 1 anak. Kalau 2020 itu maksimal 2. Tapi untuk 2020 itu 2. Tapi untuk 2021 itu hanya 1. Terus ketiga, anak usia SMP atau sederajat ya, madrasah sanawiyah seperti itu ya, atau sederajatnya itu kalau dulu maksimal sebanyak-banyak kan 2. Nah, untuk kali ini itu hanya 1 anak dalam satu keluarga. Jadi menerimanya hanya 1. Jadi nanti tidak usah bingung kenapa kok bantuannya berkurang. Karena saya punya anak 2 dan SD, tapi kok dapatnya hanya 225, padahal dulu pada waktu Oktober itu dapatnya 450. Tapi untuk tahap 1 itu hanya mendapatkan 1 anak saja. Terus yang anak usia SMA ya, atau anak usia SMA atau sederajat ya, itu juga sebanyak-banyaknya hanya 1 anak. Nah, kalau dulu kan menerimanya 2 anak ya gitu. Tapi kalau kali ini hanya menerima 1 saja seperti. Nah, untuk yang F itu yaitu adalah usia lanjutan ya, atau lansia atau lanjut usia. Pada tahun 2020 itu usia lanjut usia memang ya tetap 70, tapi untuk penerima bantuan pada tahun 2020 itu maksimal 2 penerima. Tapi untuk tahun 2021 itu hanya menerima 1 saja.
Jadi hanya menerima satu bantuan lansia untuk satu keluarga seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk disabilitas. Nah, disabilitas berat juga seperti itu. Kalau tahun 2020 itu menerimanya maksimal 2. Nah, untuk tahun 2021 itu menerimanya hanya 1 seperti itu. Jadi perubahannya itu seperti itu ya. Jadi yang maksimal lanjut usia awal yang menerima 2, sekarang menerima hanya 1. Disabilitas berat juga seperti itu. Awalnya menerima 2 tahun 2020 maksimal ya dalam satu keluarga, itu sekarang hanya menerima 1. Jadi seperti itu. Jadi saya ulangi ya bahwa perubahan yang untuk tahun 2021 ini yang pertama tadi jadi ibu hamil tetap 2 menerima 2 ya, maksimal 2 kali hamil maksudnya gitu atau nifas ya. Terus anak usia SD itu kalau awalnya 2 menjadi 1. Anak usia SMP yang awalnya 2 juga menjadi 1 maksimal ya dalam satu keluarga. Anak SMA juga seperti itu, awalnya 2 menjadi 1. Nah, lanjut usia yang awalnya itu menerima 2 maksimal ya dalam satu keluarga, nah sekarang hanya menerima 1. Terus disabilitas berat yang awalnya menerima 2 maksimal, sekarang hanya menerima 1. Jadi itu. Jadi perubahan-perubahan ini mohon diperhatikan untuk KPM PKH ya. Ya tentunya bantuan ini kan setiap kali tahap kadangkala ada perubahan-perubahan yang fleksibel. Jadi tidak hanya menerima 1. Nah, untuk kali ini ya memang ada perubahan seperti itu. Jadi ketika di dalam rekening masing-masing kalau nanti sudah cari ya, itu diperhatikan bahwa jika memang memiliki anak 2 SD semisal yang 1 tidak cair. Nah, kalau tahun 2020 kan memang kalau anak 2 kan menerima langsung ya 450, tapi untuk kali ini memang 3 bulan menerimanya hanya 225 seperti itu. Jadi diperhatikan hitung jumlahnya dengan jelas. Jadi kalau memang ada kekurangan dari bantuan kali ini memang ada pengurangan dari Kementerian Sosial seperti itu. Jadi perubahan-perubahan ini mungkin bisa berubah suatu waktu ya, mungkin tahun depan atau tahun depan bisa bertambah lagi, kita juga belum tahu ke depannya. Cuman saya yang perlu diperhatikan kali ini memang pada tahun 2021 ada perubahan yang signifikan terkait itu, terkait bantuan sosial yang ada pada tahun 2021. Jadi mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan. Moga-moga informasi ini bisa bermanfaat. Nah tentunya jika memang ini dianggap penting, bisa langsung di share ya di media sosial, baik itu Facebook atau WhatsApp. Nah sehingga para KPMPK yang belum menerima informasi terkait ini bisa menerima dan juga bisa diterima dan juga bisa menghitung kembali kira-kira jumlah bantuan yang diterima. Jadi tidak menyalahkan salah satu dari pendamping atau bagaimana, tidak update atau bagaimana, tapi karena memang ada perubahan bantuan yang disalurkan pada tahun 2021. Jadi mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan. Moga-moga sangat bermanfaat dan berguna dan bisa diberi pada yang lain. Saya kira cukup. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.